Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam materi tes wawasan kebangsaan dengan topik Reformasi tahun 1998 bersama saya Jamal Nasution. Latar belakang runtuhnya Orde Baru adalah adanya krisis multidimensi, yakni krisis segala arah yang menyebabkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah yang ada. Krisis yang terjadi menjelang reformasi tahun 1998 yang pertama adalah krisis politik, yakni pemerintah terkesan otoriter, tertutup dan personal. Kemudian banyaknya praktik KKN yang merebak ke tubuh pemerintahan serta masalah dui fungsi ABRI. Krisis ekonomi adalah krisis moneter yang menimpa dunia dan Asia Tenggara. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika terus menurun, banyak perusahaan ditutup sehingga banyak pengangguran dan menyebabkan tingkat kemiskinan yang terus meningkat. Krisis yang terjadi juga di tahun 98 adalah krisis sosial, yakni kerusuhan yang berlatar belakang sosial di beberapa daerah, pertentangan antar etnis yang terus meningkat, dan kemudian adanya krisis hukum, yakni ketidakadilan pada hukum serta proses peradilan yang tidak transparan. Agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa tahun 1998 adalah yang pertama, amandemen UUD 1945, yang kedua, penghapusan dui fungsi ABRI, di mana pada saat itu ABRI memiliki dua fungsi, satu sebagai fungsi pertahanan, fungsi aslinya, dan yang kedua berfungsi sebagai alat politik. Ketiga, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Keempat, supremasi atau penegakan hukum. Kelima, pemerintahan yang bersih dari KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk mengadili Soeharto. Kronologi reformasi dimulai dari tanggal 5 Maret 1998, sekitar 20 mahasiswa UI, Universitas Indonesia, mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Para mahasiswa ini diterima oleh fraksi ABRI. Tanggal 11 Maret, Soeharto dan Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian tanggal 14 Soeharto mengumumkan kabinet baru, yakni Kabinet Pembangunan yang ke-7. 15 April Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan tersebut mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan unjuk rasa dan menuntut dilakukannya reformasi politik. Pada tanggal 18 April 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan yang juga menjabat Panglima ABRI Wiranto serta 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengadakan dialog dengan mahasiswa. Namun banyak perwakilan mahasiswa yang menolak dialog tersebut. Kemudian di tanggal 1 Mei, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan mengatakan bahwa reformasi bisa dimulai tahun 2003. Namun tanggal 2 Mei pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa reformasi bisa dilakukan sejak saat itu, yaitu di tahun 1998. Pada tanggal 4 Mei, mahasiswa di berbagai kota seperti di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga BBM 2 Mei dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan dan terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Pada tanggal 9 Mei 1998, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri pertemuan KTT G15, dan ini merupakan lawatan terakhirnya keluar sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti tertembak pada saat berada di halaman kampusnya, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan,
Hendriawan Sie, dan mereka ini disebut sebagai pahlawan revolusi. Kemudian tanggal 13 Mei, keesokan harinya dari penembakan tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita dan terjadi lagi kerusuhan. 14 Mei, Soeharto seperti yang dikutip melalui media koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Kemudian 15 Mei, Soeharto tiba di Indonesia dan memperpendek kunjungannya di Kairo. 16 Mei, warga asing atau warga negara asing ini sudah kembali ke negara masing-masing. Kemudian tanggal 19 Mei, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam dan para tokoh tersebut menyampaikan situasi terakhir, di mana masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Ia lalu mengajukan pembentukan komite reformasi. 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, jalur jalan menuju lapangan Monumen Nasional atau Monas ini diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke Komplek Monas. Dan pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka di hari Kamis pada pukul 9:05, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, dan B.J. Habibie yang awalnya adalah Wakil Presiden disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga menggantikan Soeharto. Pasca reformasi atau pasca jatuhnya Presiden Soeharto, Orde Baru, yang terjadi adalah B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kemudian di tanggal 7 Juni 1999, setahun kemudian, diadakan pemilu pertama setelah reformasi, yakni yang diikuti 48 partai politik. Dari 48 partai politik ini, pemenangnya secara berurutan adalah PDI, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, P3, PKB, dan PAN. Ini adalah partai dalam pemenang 5 besar di pemilu tersebut. Kemudian tanggal 30 Agustus 1999, Timor Timur lepas dari RI melalui referendum dan kemudian namanya menjadi Timor Leste. 20 Oktober 1999, Presiden terpilih Abdurrahman Wahid dan wakilnya Megawati ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Kemudian Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur membentuk kabinet yang namanya Kabinet Persatuan Nasional. Pada tanggal 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret presiden. Isinya, 1. Membekukan MPR atau DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mempercepat pemilu, ketiga, menyelamatkan reformasi dengan membekukan atau membubarkan Partai Golkar. Yang terjadi adalah di hari itu juga, keesokan hari di pagi harinya, itu digelar sidang istimewa MPR, di mana Abdurrahman Wahid diberhentikan sebagai presiden dan secara otomatis diganti oleh Megawati yang sebelumnya menjadi wakil presiden, dan Megawati membentuk kabinet baru yang disebut namanya Kabinet Gotong Royong. Beberapa ketetapan MPR pada tahun 1998 adalah TAP MPR nomor 7 ini mengenai perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR tentang tata tertib MPR. TAP MPR nomor 8 ini tentang referendum, TAP MPR nomor 9 tentang GBHN, TAP MPR nomor 10 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional, TAP MPR nomor 11 tentang penyelenggaraan yang bersih dari KKN, dan TAP MPR ini adalah TAP MPR dari angka 7 hingga sampai angka 18
yakni TAP MPR nomor 18 tahun 98 ini tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 78 tentang penghayatan pengamalan Pancasila atau disebut Eka Prasetya Pancakarsa atau lebih dikenal dengan P4. Untuk lebih gampang memahami TAP MPR ini yang ada di tahun 1998 adalah perlu diingat nomor TAP MPR ini adalah dari nomor 7 hingga nomor 18 dalam bentuk angka Romawi. Jadi harus dilihat ini adalah penggalan kata-kata atau inti dari TAP MPR tersebut, di mana tatip atau tata tertib MPR adalah TAP MPR nomor 7, kemudian referendum nomor 8, GBHN nomor 9, pokok-pokok reformasi nomor 10, bebas KKN nomor 11, mencabut mandataris MPR ke Presiden ini nomor 12, serta membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini yang nomor 13. Pemilihan umum nomor 14, otonomi daerah nomor 15, politik ekonomi nomor 16, hak asasi manusia ini nomor 17, serta mencabut P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa ini nomor 18. Ini adalah cara gampang mengingatnya, cukup diingat dengan kalimat tatip MPR, referendum, dan GBHN adalah pokok-pokok reformasi yang bebas KKN dengan mencabut mandataris MPR ke Presiden serta membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil, pemilu, otonomi daerah, politik ekonomi, HAM, dan mencabut P4 dari angka 7 hingga ke angka 18. Ya, itulah materi tentang reformasi tahun 1998, materi yang tergolong singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi-materi TWK berikutnya.